Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, as-sa'imin was sa'imat, jamaah salat isya dan isya Allah tarawih berjamaah rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Muhajirin Nunya Raja Basa yang saya hormati, dan insya Allah kita semua selalu mendapatkan curahan rahmat, keberkahan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Intinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, baik melalui lisan kita dengan memperbanyak zikir, lalu kita yakin dalam hati, dan tentu diwujudkan dengan perbuatan sehari-hari. Salawat dan salam juga tentunya kita turunkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Malam kedua saya ngisi di sini akan menyampaikan materi tentang zikir, istighfar dan sedekah. Zikir itu bahasa kitanya menyebut, mengingat. Lalu siapa yang kita sebut dan kita ingat selalu? Tentu Allah Sang Khalik. Jangan pernah berhenti. Karena banyak ayat-ayat Allah dan hadis Nabi yang mengajak kita untuk selalu berzikir kepada Allah. Zikirnya berapa? Sebanyak-banyaknya. Jangan dibatas-batasi. Sebanyak-banyaknya berzikir. Uzkurullaha zikram katsira. Berzikirlah kamu sekali kepada Allah dengan zikir yang banyak. Sempatkan diri kita dalam hidup ini untuk berzikir mengingat Allah. Apakah dengan menyebut kalimat-kalimat thayyibah, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, atau baca Quran. Jadi baca Al-Quran juga termasuk zikir. Bahkan ada keterangan afdalu zikri tilawatil Quran. Seutama-utamanya zikir adalah tilawah Al-Quran. Dan tilawah Al-Quran ini jangan hanya di bulan Ramadan. Kita rame tadarus. Alhamdulillah. Karena ini amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Tadarus. Saling mengingatkan. Saling memberi dan menerima. Jadi kalau ada yang membetulkan, Alhamdulillah. Jangan ngambek besok nggak datang lagi. Udah ngaji masih diomelin. Jangan. Iya, malu-maluin aja. Ini jangan. Jadi sebenarnya tadarus itu Pak, Ibu, membaca Quran ada yang membetulkan dan ada yang menerangkan. Kalau sekedar membaca keliling itu tilawah. Ya. Jadi tadarus itu bahasa Arab, belajar. Terus belajar dan belajar. Rasulullah Ramadan itu tadarus Pak dengan para malaikat. Dan kita jangan berhenti. Walaupun kondisi sekarang memang zamannya beda. Anak-anak muda dulu rebutan tadarus. Sekarang Masjid Al-Muhajirin yang mbah-mbahnya yang tadarus. Tapi insya Allah yang muda-muda juga ikut nimbrung. Terus bersama-sama zikir. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Ternyata zikir itu untuk
menguatkan hati. Jadi kita berzikir itu menguatkan hati kita. Kuat apa? Menguatkan hati kita dalam iman kepada Allah. Orang yang berzikir insya Allah imannya selalu kuat. Kadang mengingat menyebut Allah, Allah, Allah terus. Bahkan kalau bicara para sufi, orang-orang tasawuf itu kapanpun dimanapun tidak pernah berhenti berzikir. Kalau kita kan ada batas bayar, paling habis sholat zikir, ya, atau ada duduk-duduk sebentar kita zikir. Kalau orang sufi itu kapanpun dimanapun lagi ngobrol saja itu berzikir apa di dalam hatinya. Karena zikir itu ada lisan, ada zikir hati. Tapi bagi kita kesempatan-kesempatan yang bisa kita lakukan untuk berzikir, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Insya Allah itu untuk menguatkan hati kita dalam rangka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu zikir itu untuk apa lagi selain menguatkan iman? Mendekatkan diri tentunya kepada Allah. Jadi zikir itu fungsinya apa? Menguatkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Ditambah lagi dengan istighfar. Banyak ayat-ayat Quran menjelaskan, Pak. Di antaranya Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Kata Allah, wa anistaghfiru rabbakum. Hendaklah kalian bersegera memohon ampunan kepada Tuhanmu. Setelah memohon ampunan, beristighfar, summa tubu ilaihi. Lalu kamu sekalian bertaubat kepada Allah. Jadi kalau orang yang sering beristighfar itu pertanda dia ingat akan dosa. Orang yang selalu beristighfar itu dia mengakui, kalau saya ini banyak dosa, banyak kesalahan. Kalau orang nggak pernah beristighfar itu mengaku dirinya nggak pernah dosa, Pak. Ya. Jadi kuncinya banyak salah, banyak dosa sama Allah itu banyakin istighfar. Kecuali kalau kesalahannya sama manusia. Kalau sama-sama nggak cukup dengan istighfar 1000 kali, Pak. Bu. Jadi kalau kesalahan sama manusia, temui orang yang pernah kita zalimi atau kita pernah bersalah kepadanya, kita minta maaf, selesai urusannya. Sama dengan kita punya utang. Punya utang nggak cukup dengan tiap malam tahajud istighfar 1000 kali. Alhamdulillah selesai utang saya. Kalau saya tiap malam tahajud dan istighfar 1000 kali. Nggak cukup. Enak banget. Gitu kata yang punya, kayak yang diutangin, Pak. Jadi harus apa? Temui orang yang kita pernah utang itu. Ya, dan kembalikan. Jangan ditemui doang. Kita pengen dapat ampunan Allah. Sudah ngambil hak orang, cuma istighfar doang. Pulangin dong, kan gitu. Apa yang diambil itu pulangin, karena bukan hak kita. Hak orang lain harus dipenuhi. Maka perlu kepada istighfar ini supaya apa? Kata Allah, setelah kita beristighfar lalu mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepadanya, yumatti'kum mata'an hasana, Allah akan memberikan kehidupan ini kehidupan yang mantap. Hidup kita ini akan tenang, akan tentram kalau kitanya rajin istighfar dan bertaubat kepada Allah. Sampai kapan? Ila ajalim musamma. Sampai waktu yang ditentukan dalam kehidupan dunia ini. Sampai ajal menyebut kita. Jadi kalau hidupnya pengen lapang, Pak, tenang, banyak-banyakin istighfar. Kenapa? Istighfar itu di samping jalan pengampunan dosa, istighfar juga bisa membuka pintu rizki ternyata, Pak. Jadi kalau kenapa rezeki saya seret terus, payah amat tuh saya. Itu kurang istighfar. Banyak melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa. Ini, Pak, luar biasa istighfar ini. Dan ketika berada di akhirat, wa kulladzi fadlin fadlah. Ya. Dan Allah juga akan memberikan keutamaan-keutamaan berupa pahala di akhirat. Di dunia Allah cukupkan kehidupannya, diberikan ketenangan dan ketentraman, dan di akhirat Allah akan memberikan balasan berupa pahala. Insya Allah Ramadan kesempatan yang mulia, kesempatan yang baik, jangan kita sia-siakan untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bentuk doa yang diajarkan Nabi selain astaghfirullahaladzim, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Terakhir adalah tentang sedekah. Ramadan di samping bulan puasa, bulan
disebut qiyamul lail, juga Ramadan dengan turunnya Al-Quran, lalu ada dengan sedekah, perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Satu kisah mengakhiri tausiah saya yang menimpa pada Sayyidina Ali dan istrinya Siti Fatimah putri Rasulullah. Suatu ketika, ibu bapak, dalam hadis diterangkan, Siti Fatimah sedang memintal bulu-bulu menjadi benang milik Salman Al-Farisi. Ketika suaminya pulang, melihat istrinya itu banyak bulu-bulu yang berterbangan. Ditanya, ini apa wahai istriku yang mulia? Bulu-bulu bekas pintalan menjadi benang milik Salman Al-Farisi. Dan saya mendapatkan upah 6 dirham. Kata suaminya, ya istriku yang mulia, berikan 6 dirham itu kepadaku. Ini Pak, luar biasa Siti Fatimah. Nggak ada tawar-menawar lagi. Upah 6 dirham itu langsung diberikan kepada suaminya. Kalau istri saya kayaknya belum bisa, Pak. Kalau istri bapak-bapak mungkin langsung juga ngasih, Pak ya. Langsung marahnya. Nah, gitu ya. Jadi Siti Fatimah langsung diberikan 6 dirham itu. Padahal di rumah nggak ada persiapan apa-apa. Saking yakinnya betul dengan sedekah itu, diberikanlah kepada suaminya. Dengan harapan apa? Suaminya membawa uang 6 dirham itu, pulang akan membawa makanan. Singkat cerita, berangkatlah. Di tengah perjalanan ada orang tua yang sedang siapa yang mengutangkan, meminjamkan kepada Allah, maka Allah akan menjaganya dan memeliharanya. Diberikan Pak yang 6 dirham itu, padahal punya istrinya. Hasil usaha memintal bulu-bulu menjadi benang itu, Pak. Ini diberikan semuanya. Ya kita beda kelas. Jangan pula kayak Sayyidina Ali, Pak. Punya 10.000, ada minta-minta nih 10.000 semuanya. Pulang mau beli garam aja nggak punya. Ya kita menyesuaikan. Kadar iman kita nggak sama dengan Sayyidina Ali. Dan istri kita nggak sama dengan Siti Fatimah. Singkat cerita, ibu, bapak, saudara, ternyata begitu pulang si istrinya nangis. Siti Fatimah nangis karena suaminya nggak bawa apa-apa. Nggak nentengin besek. Plastik nggak ada, Pak. Tangan kosong. Ditanya, wahai istriku yang mulia, kenapa kau menangis ketika aku pulang? Bagaimana tidak menangis? Karena suamiku pulang, nggak bawa apa-apa. Nggak ngejawab suaminya, Pak, merasa bersalah. Langsung ingin menemui Rasul. Karena rumahnya nggak jauh. Di tengah perjalanan ada seorang badui membawa seekor domba. Yang ditawarkan kepada Sayyidina Ali. Ya Tuhan, apakah Tuhan mau memberi domba saya ini? Saya mau jual ini domba. Dalam hati, ngebeli dengan apa? Uang 6 dirham aja diberikan, kan gitu. Udah, jangan mikir panjang. Pokoknya ambil aja ini domba, nanti bayarnya tempo, hanya 100 dirham. Diambillah oleh Sayyidina Ali, dibawa, belum nyampe rumah, ketemu orang Baduy lagi, bawa tas. Isinya duit. Enggak ditawarin, nawar sendiri. Ini si Baduy bawa duit tadi. Ya Tuhan, apakah domba mau dijual? Iya, kata Sayyidina Ali. Wah, dijual berapa? 300 dirham. Dan itu tidak tawar-menawar, langsung dibayar oleh si tuan itu, oleh si Baduy tadi, 300 dirham. Untung berapa itu? 200, nggak punya modal padahal, cuma ditempel kan. Pulanglah dengan senang gembira. Ya. Istrinya ngelihat, kok suamiku kayaknya senang banget, ada apa ini? Ceritalah bahwa 6 dirham yang kau keluarkan itu langsung Allah bayar dengan 300 dirham. Lalu bayarlah yang utang tadi 100 dirham, tinggal 200 dirham. Menemui Nabi lagi. Lalu kata Nabi, ya bapaknya Hasan, saya atau Anda yang nerangkan tentang peristiwa yang terjadi menimpamu. Nabi udah tahu. Silakan Tuhan saja, wahai Rasul, yang menerangkan itu. Ternyata kata Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali, Baduy pertama yang membawa domba itu adalah malaikat Jibril, utusan Allah. Kemudian Baduy yang kedua, malaikat Israfil, yang memang menggambarkan betapa hebatnya pahala sedekah itu. Mudah-mudahan ibu bapak yang sedekah di bulan Ramadan ini, apapun yang keluarkan, ikhlas tapi mengeluarkannya tanpa pamrih dan tidak niat apa-apa, akan dibalas yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.